Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Bersyukur di pagi hari ini kita masih berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Buat hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan pimpin kami. Biarlah firman-Mu kami pahami dan kami boleh jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tema renungan kita pagi hari ini ialah pembentukan lewat kesulitan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, perikop ini melihat penderitaan bukan sebagai hukuman, melainkan dipandang sebagai proses pendidikan ilahi. Kata ganjaran dalam bagian ini artinya bukan sekedar hukuman, melainkan pendidikan, pelatihan, pembentukan karakter seorang anak. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kesulitan hadir, itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan Tuhan sedang mendidik kita. Ayat 7 berkata, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ini adalah kalimat yang sangat kuat. Artinya justru ketika ada proses yang berat, Tuhan sedang menunjukkan identitas kita, bahwa kita ini adalah miliknya, dan sebagai miliknya Ia mau kita menjadi baik. Seperti seorang ayah yang baik, tidak membiarkan anaknya bertumbuh tanpa arahan. Nah, kadang dalam hidup ini kita bertanya, mengapa hidup saya begitu sulit? Mengapa jalan hidup saya terasa berat? Apakah Tuhan sedang murka terhadap saya? Kadang kita ingin Tuhan hanya memberi kenyamanan. Tetapi Tuhan lebih sering memilih membawa kita pada proses untuk memberi pertumbuhan. Karena kenyamanan belum tentu membuat dewasa, tetapi proses seringkali membuat iman bertumbuh. Gambaran yang digunakan di sini adalah seorang ayah. Bahwa seorang ayah yang tidak mengasihi anaknya, ia tidak akan peduli. Ia akan membiarkan anaknya berjalan sembarangan tanpa tuntunan. Tetapi ayah yang mengasihi itu akan menegur, akan mengarahkan, bahkan kadang mengizinkan anak belajar melalui proses. Ayat 8 mengatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi disiplin Tuhan bukan tanda penolakan, tetapi tanda penerimaan, serta tanda bahwa kita ini sangat dikasihi olehnya. Karenanya saat hidup menekan, jangan cepat menyimpulkan bahwa Tuhan jauh. Bisa jadi justru saat itu Tuhan sedang paling dekat, sedang membentuk kesabaran kita, membentuk kerendahan hati kita, dan membentuk iman kita. Seperti emas dimurnikan dalam api, demikian karakter orang percaya dibentuk melalui proses. Ketika ada pergumulan yang sedang kita alami, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi juga bertanya, apa yang Tuhan sedang bentuk dalam diriku? Karena anak yang dikasihi memang dibentuk, dan pembentukan itu selalu memiliki tujuan mulia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari belajar sabar melalui penantian. Mari belajar rendah hati melalui kegagalan. Dan mari belajar percaya melalui keadaan yang tidak pasti. Tangan yang mengizinkan proses adalah tangan yang sama yang menopang. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anaknya. Amin. Atas firman Tuhan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini.
Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, mampukan kami semua untuk sungguh-sungguh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati kami hari ini, apa yang kami buat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.